Nah, posisi kita sekarang sudah ketemu ya sama si kombi. Akibat suasana penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang tidak kondusif mengakibatkan keterlambatan hingga belasan jam, kawan. Maka salah satu solusi yang diberikan oleh Gunung Harta di saat-saat terakhir adalah shuttle ini. Suasana penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada saat itu sangat tidak kondusif hingga menyebabkan kemacetan atau keterlambatan hingga belasan jam. Dan pada saat itu juga banyak sekali unit Gunung Harta yang diharuskan putar balik karena memang kebutuhan dari penumpang yang harus berangkat pada hari itu juga. Maka salah satu solusi terakhir yang ditawarkan oleh Gunung Harta pada saat itu adalah dengan cara shuttle dari Denpasar menuju ke Soka, kawan. Ini hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Kita menuju ke Cokro Aminoto, dapat tugas untuk shuttle penumpang SE Gunung Harta kombi ya, sampai ke seputaran Soka, Pak Yono. Ya, Soka. Sampai ke seputaran Soka, kawan. Jadi nanti dari Soka kita drop penumpang di sana, kemudian penumpangnya naik ke bis yang sudah standby di sana, bis dari Jawa. Kemudian nanti penumpang yang bis dari Jawa tersebut akan ikut lagi bersama kita menuju ke Denpasar, seperti itu. Jadi ini double kemacetan, kawan. Sudah telat di Bedugul ya. Udah pasti 2-3 jam, ditambah suasana pelabuhan yang tidak kondusif. Jadi kapal itu kapal yang tidak layak nggak dibolehin nyebrang, kawan. Jadi hanya beberapa kapal aja yang jalan. Itu menimbulkan antrian yang cukup panjang ya, sampai berkilo-kilometer, menyebabkan semua bis-bis malam yang dari Jawa ke Bali maupun sebaliknya itu sudah pasti terlambat. Bahkan terlambatnya sampai bisa dibilang sampai di atas 6-8 jam ya. Bahkan ada yang sampai belasan jam, hampir 24 jam juga tertahan di pelabuhan, kawan, seperti itu. Nah, ini dia unit medium Gunung Harta Mercedes-Benz OF 917 yang dipergunakan untuk shuttle penumpang saat ini ya. Jadi ini adalah hal yang diupayakan Gunung Harta untuk tetap berkomitmen melayani penumpang. Jadi walaupun istilahnya terjadi keterlambatan, biar nggak lewat Bedugul lagi gitu loh maksudnya. Kalau lewat Bedugul lagi mungkin kemungkinan bakalan sore nyampe di sini, kawan, maghrib. Jadi untuk penumpang kombinya di shuttle pakai bis medium ini sampai ke titik yang telah disepakati atau di Soka sana, seperti itu, kawan. Ya, kawan, jadi ini sudah sampai di seputaran Cokro, titik pemberangkatan awal dari Gunung Harta ya. Jadi si medium gantang ini sudah siap untuk mengantar penumpang dan drop ke seputaran Soka, kawan. Penumpang kombi super eksekutif ya. Kita masih menunggu jam keberangkatan sama menunggu penumpangnya kumpul semua, kawan, seperti itu. Nah, ini kita tinggal beberapa meter saja dari TKP. Nah, kalau kalian lihat apa namanya itu logo E besar itu ya, di sebelah sanaan dikit itu adalah TKP Jalan Amblas. Nah, kita muter belok kiri, kawan, ke jalan kecil lewat belakang jadinya untuk tembus ke setelah pasar di sana, seperti itu. Jadi ini berlaku sistem buka tutup. Biasanya buka tutup ketika jalan arah ke timur. Juga amblas jalan kecil alternatif.
Beberapa meter di depan adalah tempat kejadian perkara jalan amblas. Nah, jadi ini kita lewat belakang ya. TKP ada di sebelah sana. Jadi kita memutar lewat belakang. Nanti tembusnya di pasar Pekan Senggol Pak ya, tembusnya. Di Pasar Senggol itu nanti tembusnya terminal kawan. Jadi kita lewat perkampungan di belakang. Karena frekuensi kendaraan yang lewat cukup banyak, jadi kita ya harus pelan-pelan kayak gini kawan. Nggak bisa nggak bisa cepet lah gitu. Karena kita bis medium ya, untuk jalan ini bisa dibilang termasuk besar ya. Untuk bis yang ukurannya medium seperti ini, maksudnya bisnya besar gitu. Terus tanya di sini ini sekaligus Pasar Senggol juga ya. Jadi untuk malam-malam pasti rame aktivitas warga di sini. Nah, kalau baliknya kita lewat sana itu jalannya lebih sempit lagi kawan. Lebih sangat sempit daripada sini. Nah, kalau dari Antasari ke sana sudah lancar karena titik kemacetan ya tadi beberapa ratus meter sebelum lokasi TKP Jalan Amblas sana ya. Dari arah yang berlawanan juga sama. Ya kalau frekuensi kendaraan ramai bisa jadi sekitar 1 kilometer lah. Cuman ini untungnya kita dalam keadaan nggak terlalu rame ya, masih normal lah istilahnya. Jadi nggak terlalu antri-antri gitu. Ini juga yang sudah terjebak dari sewaktu jalan itu amblur ya. Jadi di shuttle dipindahin muatannya ke truk yang lebih kecil kawan, seperti itu. Jadi pas beberapa hari kejadian kemarin tuh sampai sini parkirnya tuh udah macet sampai Soka sana. Truk itu mungkin 2 baris ya sampai parkir karena nggak bisa putar balik lagi. Nah, posisi kita sekarang sudah ketemu ya sama si kombi. Jadi langsiran kita sudah beres. Sekarang kita tinggal bawa langsiran penumpang kombi ini balik ke Denpasar kawan, seperti itu. Setelah urusan penumpang dan paket beres. Kombi Super Executive putar balik menuju Jogja.
balik lagi lewat jalur yang sama. Jadi untuk secara garis besar jalurnya lancar ya, cuman kita terhambat di pas di titik lokasi Jalan Amblas saja. Karena kita lewat jalur memutar. Seperti itu. Oke. Setelah shortcut Antosari sudah mulai macet. Yang best lah banyak kali ganti. Cuma bis ini ada. Kita dibuang ke kiri lagi ke jalur yang tadi. Ke jalur yang sama ke jalur kita berangkat. Buka tutup berarti ini. Sampai Cokro dia putar lagi kawan. Putar lagi shuttle yang ke arah Bajre ke arah Soka tadi ya, tempat kita berhenti kawan. Si kecil ini kawan. Masih nunggu penumpang datang. Ini masih banyak penumpang ini. Saya bareng ini pulang ke Tabanan. Balik ke Tabanan. Bareng si Jumbo nih. Untuk saat ini, jalur utama Denpasar Gilimanuk sudah normal kembali kawan. Terima kasih untuk jalur Baturiti, Gitkit, Singaraja, Seririt, Grogak, Pemutaran, serta Bangli, Kintamani, dan Karang Esim. Karena sudah menopang lalu lintas Bali Jawa selama beberapa minggu ini. Terima kasih kawan sudah menonton dokumentasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu kawan.